Itu ya musyrikin bil asbab. Udah paham? Musyrik bil asbab, menyekutukan Tuhan karena selain Tuhan ada lagi kekuatan lain yang bisa menentukan. Namanya hukum kausalitas. Sampai-sampai Allah dipaksa dalam akidahnya, Allah dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalitas. Dari mana logikanya orang tidur aja pengen kaya? Dari mana mungkin orang nggak sekolah kepengen pinter? Ini ucapan sehari-hari ini. Iya kan? Bagaimana orang itu begini kalau tidak begini? Jadi ada proses hukum kausalitas. Jadi kalau lapar harus makan, setelah makan jadi kenyang, kan gitu. Orang bisa dihormati karena harus punya harta. Kalau nggak ada harta nggak dihormati. Sampai Allah pun dipaksa oleh mereka harus tunduk dengan hukum kausalitas. Allah juga tidak bisa kalau tidak melalui cara ini. Lo bikin aku lebih mampu dari Allah gitu. Ini bukan musyrik, malah kalau musyrik kan Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau aku lebih mampu berarti dia ada di atas Tuhan. Jadi Tuhan itu adikmu. Ini dalam ucapan sehari-hari. Mereka nggak sadar ucapan sehari-hari. Nih contohnya ada bangunan nih, ya kan? Mana pedingnya tuh? Iya. Sudah ada belum yang ngomong kalau saya nggak ada nggak bakal jadi nih gitu? Ada belum? Tapi saya sering mendengar biasanya itu masjid ya, balai desa, pokoknya yang bangunan umum lah gitu. Lamun lakar yang masalah datiak. Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Tahu, gue nyumbang nih 500 juta loh gitu. Silakan Anda bangga dengan kebaikan Anda. Ya, paling-paling amal Anda hilang. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau tidak ada saya nggak bakal jadi, itu kurang ajar kepada Tuhan. Ya, kalau Anda bangga cerita-cerita sama orang saya nyumbang, boleh, itu disambar ria, habis amalannya dan tidak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan, mending itu mah. Ya, tapi dengan mengatakan tanpa aku tidak mungkin jadi, saya bilang deh Allah ada, Allah yang menentukan, jangan bisa. Oh jadi kalau ada kamu masjid ini jadi gitu. Kalau kamunya nggak ada, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Nah kalau kamunya ada, jadi. Kalau kamunya nggak ada, Allahnya ada, nggak jadi. Kalau saya nggak ada mah. Jadi dia merasa lebih menentukan di atas Tuhan. Itu sehari-hari. Dan nanti sebelum engkau menghadap Tuhan, ketahuilah kecelakaanmu di dunia keluarnya dari mulutmu ini kok. Iya. Iya. Ya. Jadi dihitung dong gitu. Kamu keluar duit 1 juta. Belanja di Grajem Mall, setelah pulang diperiksa bingung dia, 1
1 juta, kok masa dapatnya ini saja? Dapat cepet sama peniti, kok masa 1 juta? Obat nyamuk sih, masa 1 juta? Anda membuang uang banyak dengan hasil yang sedikit, merasa kecewa enggak? Tapi Anda membuang-buang kalimat yang berhamburan, tidak ada hasilnya, tidak pernah merasa kecewa. Husbai purbaika. Iya. Setiap huruf, setiap kalimat yang kamu keluarkan itu berapa energi yang dikeluarkan. Berapa ratus karbonat yang terbakar ketika Anda berbicara, lebih banyak daripada tenaga yang kau keluarkan. Iya. Makanya ketika orang ingin punya anak itu diperlukan menghemat suara. Kalau perlu puasa tidak bicara. Nabi Siti Maryam juga punya anak. Inni nazartu lirrahmani shauma walan ukallimal yauma insiya. Nabi Zakaria juga sama. Ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Jadi akhirnya dicas kembali, itu menjadi energi besar. Itu hubungannya dengan sperma. Kalau orang bisa mengemas suara, spermanya galas. Ya, ono yang nganter serobulus kan. Iya. Apa hubungannya ilmu tasawuf dengan sperma? Ada. Ya kamu kan dulunya sperma juga. Iya. Jadi kalau memang spermanya kendor dulu juga peleat, ya sampai tua ya peleot-peleot. Ya kalau spermanya terengginas ya terengginas juga. Iya. Kita punya anak, ada kemungkinan bisa mirip ibunya, bisa mirip bapaknya, atau yang ketiga campuran ibu dan bapak. Kalau campuran berarti gairahnya seimbang. Ya, kalau mirip ibunya berarti yang bergairah ibunya. Kalau mirip bapaknya dan nanti begitu bentuk zigot itu terus berkembang, zigot ya. Zigot itu bentuknya kalau belum dalam tahapan itu sebesar bakso. Itu persis kayak daging bakso. Iya. Lalu dalam pertumbuhan sel berikutnya akan membentuklah garis-garis mata, jari-jari, tangan, kaki, kepala mulai. Nah, kalau sudah berbentuk sempurna itu biasanya di usia embrio itu 4 bulan. Baru di situ ditiupkan ruh kemanusiaan, ruh insaniyah. Baru sebelum itu sudah ada rohnya juga sih, sudah ada di hidup, tapi kan masih ruh hayawaniyah. Nah itu juga akan tidak terlepas dari awal kejadian kita dalam perut sampai sekarang. Jadi
kegemaran, hobi ya yang sekarang kita rasakan itu sudah ada dalam perut, sudah muncul kesukaan, hobi gitu. Nah, sang janin hobinya mendengarkan lagu-lagu jazz, ibunya mendengarkan lagu country, puyeng daseka. Iya, itu. Kadang-kadang seorang ibu mendadak punya keinginan, kedoyanan yang aneh, yaitu makan rujak, kedongdong, sama sambalnya sambal gula merah tuh ya. Oh, gitu ya. Kok begitu? Sampai ada yang makanin tanah juga ada. Ampo namanya itu. Berarti bahwa ketika kita masih dalam perut ibu, kita sudah punya kesukaan, punya kedoyanan, punya hobi sama kok. Iya. Tapi psikologi embrio masih belum banyak digali orang, sampai sekarang masih dipelajari. Ya mudah-mudahan segera ditemukan, barangkali saja dengan kajian psikoembryo ini kan nanti minimal kita bisa merekayasa ya, itu artinya nanti bakat dan minat itu bukan nanti setelah sekolah, tapi sejak dalam janin sudah bisa kerja baca. Ya tunggu aja saatnya lah, biarkan mereka yang bekerja, kita menunggu hasilnya aja lah. Iya, dan memang kita nggak bisa kerja, mereka yang bisa. Ya uqala bil asbab, dan wahai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya, walahum kalimatnya kan nyambung, walahum waqwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim, dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum, dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim, dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim, dan raja-raja mereka yang miliki, wa jihatuhum, dan daerah mereka, allati yantahuna ilaiha, sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Ya. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat itu dengan rasionalnya itu. Ya. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan itu. Nah itulah makanya lalu kita bikin mazhab baru sekarang, namanya mazhab rasionaliyah. Mazhab rasionaliyah, kalau yang rasional ya. Iya. Itu sebagaimanapun, tetapi nanti logika kita ini sifatnya hanya sebagai kata pengantar. Iya, pesawat olang-alik Challenger di Amerika Serikat, roket itu melesat
itu ada tahapan-tahapan. Begitu sudah lewat dari mantel bumi, ya roket pendorong itu lepas, udah nggak ada lagi, paham nggak? Makin lagi makin dilepas lagi, ya. Dan akhirnya sampai di penghujungnya semua kita sudah tidak ada lagi akhirnya. Nah, itulah tingkatan fana. Jasad kita, logika kita, rasa kita, hati kita, semuanya habis. Baru kita mengenalnya itu. Jaga terusan. Kullu man yara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Dan ini sehari-hari dalam pikiran sadar kita, melihat jabatan-jabatan kekuasaan, ya kan gitu, lembaga-lembaga kenegaraan, ya, tentara, militer, antara kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi ketika seorang atasan juga paling sering seorang atasan marah kepada bawahannya karena dia selalu membangkang. Apa katanya? Sekali lagi engkau mengabaikan perintahku, ketahuilah masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja aku bisa memutasi kamu. Hebat bukan main. Jadi artinya ya seperti itulah sehari-hari. Iya. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita, ketahui engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Ya, ya itu resikonya, ya seperti itu. Berarti sebab ad-daru dan an-nafi'u itu hanya Allah kok. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut enggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurang aja, pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Nanti kalau rasa takutnya udah hilang sama sekali, kamu dianggap orang gila. Pelan-pelan aja dulu gitu. Ya minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun, ya, sehingga kamu tidak takut dipecat, kamu tidak takut disantet, kamu tidak takut dibunuh, iya, itu. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja gejala kegelisahan, kekacauan, rungsing atau bad mood, ya, apalagi was-was, curiga, itu semuanya yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah
akan memberikan ujian kepada kita yang disebutkan pertama kali adalah takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya. Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Orang kalau dalam ketakutan hidup ini nggak ada enaknya kok. Ya, perantang perinting, perantang perinting, perantang perinting. Bulu roma meremang-remang. Ketika kamu berpelukan dengan istrimu yang cantik jelita, sampai bulu romamu meremang-remang, perantang perinting, enak enggak? Gak jalan, macet semuanya. Ya itulah persoalannya. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu, dia hambanya sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa atasannya? Ya itulah berarti Tuhannya adalah atasannya. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya gitu untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut pada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku, sana. Gitu. Makanya orang yang bilang selalu menuduh orang musyrik, percayalah, orang yang tidak tahu hakikat kemusyrikan. Iya. Kalau orang tahu kemusyrikan, tidak mungkin akan memusyrik-musyrikan orang lain. Iya. Setiap hari kita terjebak dalam kemusyrikan itu. Makanya yang penting baca istighfar aja lah. Aja. Iya kan? Fahuwal yawm fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan ya. Di dunianya tersiksa. Wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu katanya begitu ya. Saya menurut yang orang yang suka para kafir itu kebanyakan, yang paling dekat dengan juga itu kebanyakan fuqaha. Bicaranya hitam putih. Oh gitu. Bukan para sufisme atau para suka sebagainya. Sementara orang itu dengan saya. Ya kalau fuqaha no, para sufi juga sudah dapat dipastikan mereka fuqaha juga. Sebagaimanapun nggak mungkin akan masuk ke hakikat tanpa syariat dong. Iya dong. Masa wali bisa banyak wudhu? Iya, iya. Sebatas hanya keluar sebatas fuqaha. Contoh keluar pakai Syariah atau keluar Aliyah di Boyo. Ya begini aja. Begini, standar fuqaha menurut Anda seperti apa? Ya kalau tamatan MHS di Lirboyo mah bukan fuqaha, itu mah santri. Santri fikih kan gitu.
Ya, fikihnya juga terbatas. Fikih ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i juga terbatas lagi. Ini kelompok Zakaria Al-Ansari atau Nawawi. Nawawinya terbatas lagi. Ya, dan yang dipelajari tidak lebih bab sholat. Kalau ngerti bab sholat ya bukan fuqahan namanya itu. Iya. Iya. Jadi ya artinya bahwa fuqaha murni fuqaha yang tidak mendalami ruhaniyat ya. Ya memang selalu hawanya itu pengennya bertengkar aja. Bukan hanya itu aja, dimanapun di dunia, di Amerika, di Belanda, para pengacara ahli hukum itu doyan bertengkar. Kalau dokter lebih santun, karena disiplin ilmu sendiri juga mempengaruhi perilaku seseorang. Orang bodoh dengan orang pintar perilakunya beda nggak? Nah, yang berilmu disiplinnya berbeda juga. Kalau biasanya kalau saintis itu lebih lembut orangnya, bicaranya nggak banyak bicara tapi bicaranya pasti ya, gitu. Kalau yang hukum segala macam itu argumentasinya kan sebatas hanya silogisme, menyusun premis-premis, kesimpulan, muter-muter jungkir balik karpet jakbar. Dan juga kesimpulan yang mereka ambilkan kan bukan eksperimentalis, non eksperimentalis, sekedar pendapat, diyakininya benar bahkan paling benar lalu menyalahkan orang lain. Ya, saya juga tidak mengerti ini sejak kapan orang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dianggapannya pendapat saya ini adalah pendapat Tuhan. Yang dan ya basul masail itu kan sering bertengkar kan, gebrak-gebrakan. Dan semuanya pendapat. Oke, kita bicara lagi. Menyenggol istri, salaman sama istri, wudunya batal enggak? Batal enggak? Ada yang bilang enggak? Yang mengatakan enggak salah enggak? Ya enggak. Yang mengatakan batal salah enggak? Ya enggak. Yang mengatakan tergantung enggak juga. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tergantung, kalau ada syahwatnya batal, kalau enggak ada syahwatnya ya enggak batal. Lalu yang benar mana? Itu cilakannya kan masing-masing mengaku paling benar, lalu akhirnya menuduh yang lain salah. Teori mungkin kamu begitu, tapi di prakteknya tidak. Kalau ada imam di masjid kamu di sana, habis salaman perempuan, terus tidak wudhu lagi langsung sholat, pertanyaannya dipecat nggak? Ini kejadian di Indramayu, ada imam baca fatihahnya tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, sholat subuh. Setelah itu jam 9 dapat surat dari ketua DKM, ucapan terima kasih, maknanya dipecat. Akhirnya saya bilangnya kamu sok pinter, saya bilang itu gimana? Ya katanya iya, katanya ucapan, belum tentu ucapan itu sama dengan tindakan.
Sehari-hari kita sering mengucapkan tapi kita tidak melakukan, betul nggak? Kelompok ahli sunnah wal jamaah yang diyakini punya sifat maksum siapa? Nabi. Selain Nabi ada nggak yang maksum? Imam maksum nggak? Ngomongnya kan gitu. Tapi nyatanya ketika saya mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, masa ya Imam Syafi'i salah? Nah, marah, tersinggung sekali. Dikiranya mengkritisi itu menghina. Iya kan? Ya itulah. Jadi masa salah? Berarti jadi mengatakan mas tidak maksum, tapi diyakininya tidak mungkin salah gitu. Sama enggak tuh? Sama juga. Sampai yang gebrak meja, pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Dari kita ya pinter kita. Gulet ya ayo. Iya.